Bertemu lagi bersama saya Muhammad Faisal Amin di materi Data Mining Foundation. Kita akan melanjutkan pembahasan video kemarin tentang CRIPS DM. Kita sudah membahas 3 fase di dalam CRIPS DM, yaitu Business Understanding, Data Understanding, dan Data Preparation. Business Understanding itu gampangnya kita akan menentukan masalahnya, gitu ya. Kemudian menentukan tujuan kita melakukan pekerjaan data mining. Data understanding di sini kita akan mengumpulkan data yang banyak tersebar. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana keakuratan data itu, apa bisa diandalkan. Misalnya kita mendapatkan 3 dataset. 3 dataset ini kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, di sini datanya masih dalam tanda kutip masih kotor dan perlu dilakukan pre-processing atau perlu data preparation. Nah, nanti untuk membuat data ini siap untuk dilakukan pemodelan akan dilakukan di fase data preparation. Nah, 3 dataset ini akan digabungkan, ya. Kemudian data-datanya juga akan dibersihkan. Ada beberapa field yang akan kita hilangkan dan ada juga field tambahannya. Kemudian jika ada yang tidak konsisten akan kita buat konsisten, kayak asal sekolah ini sudah kita buat konsisten. SMAN 1 Martapura ini semuanya kita buat sama, ya, penamaannya. Yang sebelumnya berbeda-beda, ada SMA Spasi Negeri gitu, ya. Ada SMA Negeri 1 MTP misalnya. Nah, sekarang semuanya sudah diseragamkan. Kemudian di sini kita juga menambahkan satu field, yaitu status kelulusan. Status kelulusan ini dibaca dari lama studi mahasiswa, ya, atau lama semester dia kuliah. Jika kuliahnya 8 semester kurang, ya, atau kurang dari sama dengan 8 semester, maka tepat. Jika lebih dari 8 semester, maka terlambat. Data-data yang tadinya kosong atau tidak tepat isinya juga sudah diganti nilainya. Di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Nah, kemudian baru masuk ke tahap modeling. Nah, di tahap modeling inilah metode-metode data mining, ya, baik yang machine learning maupun yang statistik digunakan. Ada 5 macam role algorithm, ya, di dalam modeling ini. Yang pertama adalah estimation, forecasting, classification, clustering, dan asosiasi. Nah, jadi setiap role data ini akan disesuaikan dengan data yang akan diolah. Nah, kita lihat dulu bagian yang pertama, ya. Yang pertama adalah estimation. Nah, kemarin kita juga sudah bahas, ya, building block di dalam data mining. Ada dataset, kemudian metode data mining. Metode data mining itu ada yang berbasis machine learning dan ada yang berbasis statistik. Kemudian ujungnya akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini adalah contoh dataset pengiriman pizza, ya. Berapa lama waktu pengiriman pizza. Contoh di sini kita memiliki 1000 data. Kemudian memiliki label, ya. Labelnya adalah waktu tempuh ini. Kemudian memiliki 3 atribut. Jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak. Nah, kalau kita lihat dari dataset ini, ya, karakteristik untuk estimasi itu datasetnya memiliki label. Tipe data dari labelnya adalah numerik. Nah, jadi numerik ini kontinu, ya, angkanya, berupa angka. Nah, kemudian semua atributnya, semua atribut itu jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak, itu bertipe data numerik. Nah, ini adalah estimasi. Nah, kemudian dataset ini diolah dengan algoritma regresi linier, akan menghasilkan output berupa rumus regresi. Nah, jadi dari 1000 data ini kita akan mendapatkan rumus ini. Rumus ini akan kita gunakan untuk mengestimasi pesanan berikutnya, ya.
Jadi kalau ada lagi pesanan berikutnya, nah ini sudah diolah dengan data yang sudah terjadi ya, atau data lampau. Kemudian ada data yang akan datang, tinggal kita masukkan nanti jumlah pesanannya berapa, jumlah traffic light-nya berapa, jaraknya berapa, masukkan ke rumus ini. Nah, kita akan mendapatkan waktu tempuhnya. Nah, jadi bayangkan teman-teman, seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi pengiriman barang ya, atau pengantaran makanan, mereka sudah bisa mengestimasi. Ya, salah satunya mereka menggunakan model perhitungan seperti ini. Ini yang pertama ya, estimasi. Kemudian role yang kedua ya untuk modeling adalah forecasting. Nah, forecasting ini sebenarnya mirip dengan estimasi. Kalau kita lihat di sini, sama-sama ya memiliki label. Jadi datasetnya ada labelnya. Nah, labelnya ini tipe datanya numerik. Kemudian atributnya, di sini yang menjadi atribut adalah open, high, low, volume, depth. Nah, kalau kita lihat semuanya adalah numerik nih, mulai dari open, high, low, volume. Sampai sini ini sama dengan estimasi. Nah, bedanya adalah di dalam forecasting ada satu field yang tipe datanya adalah time series. Nah, jadi kalau ada data time series, maka disebut dengan forecasting. Nah, dataset ini contohnya adalah dataset harga saham dalam bentuk time series atau rented waktu. Jadi data itu urutan, intervalnya sama. Kalau per hari semuanya gitu ya. Kalau per minggu semuanya. Per bulan semuanya. Kemudian kalau per jam semuanya. Nah, itu adalah data time series. Nah, contoh di sini adalah harga saham. Harga sahamnya per hari. Nah, kemudian di sini contohnya kita akan mengolah dataset ini menggunakan algoritma BPNN, ya, Neural Network, Back Propagation Neural Network, di mana outputnya dalam bentuk rumus bobot, ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tadi regresi linear, outputnya berupa rumus regresi. Kalau neural network, outputnya berupa rumus bobot. Nah, nilai-nilai bobot ini nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita ya, kalau kita mau mengembednya ke dalam aplikasi. Nah, jadi outputnya berupa nilai-nilai bobot ini, hasil learningnya. Nah, kemudian hasil dari perhitungan bobot ini ya akan kita ukur. Nah, semakin dekat garis biru dan garis merah, biru ini yang sudah terjadi kenyataannya, merah ini hasil prediksinya, semakin berdekatan, artinya hasilnya semakin akurat. Semakin rendah errornya ya. Kemudian modeling yang ketiga adalah classification. Nah, classification ini memiliki label, ya datasetnya memiliki label. Di sini labelnya adalah lulus tepat waktu, ya atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini labelnya ini adalah tipenya nominal, bukan angka. Ya, tidak, ya, yes atau no misalnya, true atau false. Nah, maka kalau kita memiliki dataset dengan label nominal seperti ini, nominal categorical, maka disebut dengan classification. Dan kita akan menangani data yang classification. Dan algoritmanya pun juga yang digunakan untuk menangani classification. Nah, di sini kita memiliki banyak data ya, misalnya ada 1000 data. Labelnya adalah tadi lulus tepat waktu dengan tipe data nominal kategorikal. Kemudian atributnya yang kita masukkan NIM, gender, ya, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4. Nah, NIM ini nanti bisa saja nggak usah kita masukkan juga boleh gitu ya. Atau mau dimasukkan juga nggak apa-apa karena algoritmanya nanti akan memfilter sendiri ya. Nah, jadi dalam hal ini atributnya ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IPS, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4. Kalau kita lihat tipe datanya beda-beda. Nah, jadi kalau classification atributnya itu dia bisa menangani data nominal ya. Ini contoh data nominal.
NIM di sini juga konteksnya adalah string ya, data nominal juga nih. Bukan bukan numbering nih kalau yang NIM ini. Nah, nilai UN ini adalah numerik ya. Asal sekolah ini nominal. Nah, jadi bisa bisa campur-campur. Bisa menangani atribut nominal dan bisa menangani atribut numerik. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau nominal semua? Boleh, atributnya kalau nominal semua bisa ditangani. Bagaimana kalau numerik semua? Bisa juga, gitu ya, nggak masalah. Nah, kalau gabungan, ya ini contohnya gabungan, bisa juga, gitu ya. Nah, cuman nanti akan kita sesuaikan dengan algoritma klasifikasinya, ya. Ada nanti algoritma klasifikasi yang tidak bisa menangani data numerik. Nah, seperti contohnya adalah ID3, algoritma ID3. Nah, itu dia tidak bisa menangani data yang numerik. Nah, kalau kita mau menghitungnya, berarti data numerik itu harus dikonvert dulu ke dalam bentuk nominal nantinya. Nah, tapi ada juga algoritma klasifikasi yang bisa nangani semuanya. Contohnya algoritma C45. Nah, itu baik atributnya nominal atau numerik gitu ya, dia bisa menangani. Yang jelas ciri khas dari klasifikasi ini adalah labelnya ini pasti nominal kategorikal. Nggak mungkin labelnya ini numerik. Nah, contohnya dataset ini ya kita olah dengan metode klasifikasi algoritma C45. Outputnya akan menghasilkan pohon keputusan. Nah, kalau kita lihat ya, kita hubungkan dengan yang sebelumnya tadi, setiap algoritma itu memiliki knowledge atau output yang berbeda-beda. Regresi linear tadi menghasilkan rumus regresi. Neural network tadi menghasilkan bobot, ya. Algoritma C45 menghasilkan pohon keputusan. Kemudian modeling yang keempat adalah clustering. Nah, clustering ini datasetnya tanpa label, nggak ada labelnya. Nah, jadi label ini adalah sesuatu yang akan kita prediksi, gitu ya. Nah, itu adalah label jelas. Kita akan memprediksi waktu pengiriman, misalnya. Kita akan memprediksi apakah mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak. Kita akan memprediksi harga penutupan saham. Nah, jelas semuanya ya. Jadi ada yang ingin kita prediksi itu jelas. Atribut yang ingin kita prediksi. Nah, itu ya disebut dengan label. Nah, tapi ada yang kita tidak memiliki label. Ya, kita hanya memiliki data seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat clustering karakteristiknya tidak memiliki label. Atributnya adalah semua atributnya tipe datanya numerik. A1 ini atribut 1 ya, atribut 2, atribut 3, atribut 4. Nah, jadi kita memang tidak memiliki tujuan untuk memprediksi gitu ya. Nah, bahkan clustering ini bisa kita gunakan sebagai langkah awal untuk mendapatkan label. Nah, bisa aja kayak gitu ya. Tergantung tujuannya nanti kita melakukan clustering itu apa. Tidak berlabel ini. Nah, ini contohnya adalah kita menggunakan data bunga iris. A1 ini sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwit gitu ya. Tapi tidak ada jenis bunganya. Kita hanya memiliki ukuran masing-masing dari atribut itu. Nah, ukuran kan pasti didefinisikan dengan numerik. Lalu kita olah dengan algoritma K-means ya, algoritma clustering ini banyak. Salah satunya yang terkenal K-means diolah ya. Nah, nanti akan menghasilkan output berupa cluster. Nah, jadi ada bagian cluster yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Ya. Birunya apa? Nah, ini kita analisis lagi. Birunya apa sih? Nah, kita analisis misalnya yang biru ini adalah iris Priscicolor, gitu ya. Yang merah Virginica. Kemudian yang hijau misalnya iris setosa. Nah, bisa aja kayak gitu ya. Pas kita analisis kita baru tahu, oh ternyata dia bisa memodelkan gitu ya nama-nama bunga dari bunga irisnya dengan menggunakan clustering. Nah, misalnya contoh yang lain ya, kita memiliki data penduduk. Data penduduk itu ada di sana data penghasilan misalnya. Kemudian ada data kendaraan. Apakah dia memiliki mobil, berapa aset mobilnya, berapa aset rumahnya gitu ya. Berapa jumlah tanggungannya. Semuanya angka kan ya.
Nah, tapi di sana tidak ada tulisan, tidak ada field atau atribut yang status sosialnya nggak ada. Nah, jadi di cluster ini sebenarnya kita di dalam kepala kita gitu ya, kita sudah membayangkan sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu ya. Tujuan kita mengumpulkan data itu untuk mendapatkan uh, pemetaan atau klaster dari tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, itu di kepala kita, tapi di data nggak ada itu. Nah, setelah itu kita olah gitu ya. Nah, nanti dia akan membentuk klaster. Nah, nanti dia akan membentuk klaster. Nah, klaster yang terbentuk itu kita pelajari. Nah, harapan kita gitu ya, klaster itu akan terbentuk, mungkin ya nanti akan terbentuk penduduk yang kesejahteraannya rendah, penduduk yang kesejahteraannya menengah, penduduk yang kesejahteraannya tinggi dan seterusnya. Nah, jadi tanpa kita bersusah payah menentukan ya bagaimana status sosial, bukan status sosial sih, status ekonomi tadi ya, atau status kesejahteraan dari penduduk dengan algoritma cluster ini, dia akan membuatkan secara otomatis klasternya ya, strata kesejahteraan dari penduduk berdasarkan atribut-atribut yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang kelima adalah asosiasi. Nah, ini sering dipakai di supermarket ya. Kalau kita lihat ini dataset transaksi. Nah, di dataset transaksi ini kita akan mencari barang yang dibeli bersamaan. Nah, orang yang membeli gula akan membeli kopi gitu ya. Contohnya nih. Nah, orang yang membeli gula juga membeli kopi, juga membeli sabun, membeli sampo, dan seterusnya. Ini transaksi yang pertama. Atau gampangnya itu struk yang pertama lah gitu ya. Ini struk yang pertama isinya ini. Transaksi yang kedua struknya orang yang membeli kopi, membeli popok, membeli spray, membeli kemeja, membeli celana, membeli boneka. Dan banyak lagi gitu ya. Nah, di sini contohnya ada 12 transaksi. Nah, kita akan mencari barang apa sih yang dibeli bersamaan gitu ya. Nah, kita akan mengolahnya dengan algoritma Epigrow. Nah, output dari algoritma Epigrow itu adalah association rule. Nah, di sini contohnya orang yang membeli Aqua juga akan membeli sabun dengan tingkat confidence 0,8. Jadi orang yang membeli Aqua itu 80%-nya akan membeli sabun gitu ya. Orang yang membeli spray 80%-nya akan membeli kopi dan seterusnya ya. Nah, ini cukup panjang ininya bentuknya, bentuk dari output algoritma Epigrow. Nah, misalnya ya tadi algoritma association rule itu adalah untuk menemukan atribut yang muncul bersamaan. Nah, jadi contoh pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC. Ada 200 orang yang membeli sabun mandi. Nah, dari 200 orang itu ada yang membeli sabun mandi gitu ya. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orang membeli Panta. Nah, makanya kita bisa rumuskan seperti ini ya. Jika membeli sabun mandi, maka membeli Panta, maka nilai supportnya 200 per 1.000 atau 20%. Dan nilai confidence-nya 50 per 200 atau 25%. Algoritma asosiasi itu ada banyak ya. Yang terkenal a priori algorithm, Epigrow algorithm, dan GRE algorithm. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak. Puluhan bahkan ratusan algoritma association. Nah, kemudian sebenarnya di asosiasi ini kalau kita lihat lagi ya, kita ulang sedikit di sini. Nah, di sini satu nol ini tipe datanya apa kira-kira teman-teman? Nah, tipe datanya di sini bukan numerik ya, tapi adalah nominal. Nah, tapi 1 dan 0 aja isinya. 1 itu berarti beli gula. Kalau 0 berarti tidak beli gula. Nah, di sini ingat tadi asosiasi itu karakteristiknya kita akan melihat hubungan antar atribut, kemudian datanya tanpa label, tipe datanya adalah nominal. Nah, nanti selain contoh ini, ya ada juga asosiasi yang apa namanya, tipe datanya numerik. Nah, itu kita akan melihat hubungan misalnya seberapa sih hubungannya suhu ya dengan tingkat orang membeli minyak misalnya.
Ya, jika suhunya dingin misalnya, maka jika suhu di suatu daerah itu eh, dingin, maka kecenderungan untuk mengkonsumsi minyak ya untuk keperluan pemanas itu tinggi misalnya. Nah, itu nanti juga ada hubungan-hubungan kayak gitu, tapi numerik tipe datanya. Nah, jadi asosiasi ini ada yang nominal ya, tipe datanya nominal semua, ada juga yang numerik. Nah, itu biasa disebut dengan hubungan korelasi gitu ya, korelasi. Nah, kalau teman-teman pernah belanja di marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia, ketika teman-teman membeli sesuatu barang ya. Nah, di sini contohnya di Amazon, contoh di sini Amazon ketika orang membeli satu judul buku, maka dia bisa merekomendasikan buku-buku yang biasa dibeli orang bersama. Nah, kalau di supermarket, barang-barang yang kecenderungannya dibeli bersamaan, maka diletakkan berdekatan. Kadang-kadang tidak ada korelasinya, coklat misalnya ya, diletakkan di dekat popok. Padahal kayaknya nggak nyambung nih. Nah, tapi menurut data yang mereka learning, ya data yang mereka olah, ternyata nilai confidence-nya tinggi. Ya. Orang yang membeli popok misalnya akan membeli coklat 80% misalnya. Jadi sehingga didekatkan. Seperti kelihatannya tidak tidak match ya. Nah, jadi jangan bingung kalau kita belanja di supermarket atau apa, ada barang yang diletakkan berdekatan tapi tidak satu kategori. Nah, kemudian contoh yang lain, kita belanja ya di supermarket, kasir itu bisa merekomendasikan barang. Tidak sekalian beli barang ini gitu ya, misalnya. Misalnya ada hubungan antara gula dan kopi gitu ya. Si customernya beli gula, nanti si kasirnya akan bisa merekomendasikan tidak dengan kopinya sekalian. Nah, itu contoh-contoh dari penerapan asosiasi. Nah, kemudian setiap uh, role dalam pemodelan data mining ya. Tadi metode data mining itu terdiri dari algoritma machine learning dan statistik. Itu memiliki algoritma yang spesifik. Estimation algoritmanya regresi linear, support vector machine, gitu ya, backpropagation dan sebagainya. Nah, regresi linear ini nggak bisa digunakan kalau kita mengolah data yang labelnya nominal nanti nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian forecasting. Jadi semua algoritma yang jalan di estimation itu juga jalan di forecasting. Ini sama nih ya, estimation dan forecasting. Nah, kemudian classification. Nah, kalau di classification ini C45 gitu ya, naive Bayes, KNN. Nah, kemudian untuk yang SPM dan BPNN ini, nah dua algoritma ini bisa jalan di baik di estimasi dan klasifikasi. Nah, ini pengecualian ya untuk yang SPM dan BPNN ini. Dia bisa mengolah data yang tipenya estimation, forecasting maupun classification. Kemudian algoritma clustering ini juga banyak. Ada K-means, ya, K-medoid, Fujisimin, Shape Organizing Map atau SOM. Nah, ada banyak nih algoritmanya. Dan tidak hanya ini saja. Kemudian association, a priori algorithm, ya, epigrow algorithm, kemudian GRI algorithm. Nah, ada banyak deh ya untuk association. Nah, yang ada di sini semuanya algoritma yang mengolah data nominal ya, dataset dengan tipe data nominal. Nah, nanti ada lagi yang mengolah dataset tipe data numerik. Ya, contohnya nanti algoritmanya metric correlation. Yang terkenal di statistik ada metric correlation. Jadi pemodelan di dalam data mining ini bisa sangat sederhana gitu ya, bisa juga sangat kompleks. Nah, tergantung dari kasus yang akan kita selesaikan. Kemudian metode learning algoritma
data mining ya itu bisa kita kategorikan menjadi 3 macam. Supervised learning ini data yang ada labelnya, unsupervised learning data yang tidak ada labelnya. Nah, supervised learning ini dataset pakai label tadi ya, unsupervised learning tanpa label, kita melihat hubungan kedekatan antar atribut. Nah, atribut-atribut yang mirip itu akan dijadikan satu kelompok. Kemudian yang atribut yang tidak mirip akan dimasukkan ke kelompok yang lain. Unsupervised learning contohnya adalah clustering. Kalau supervised learning contohnya estimation, forecasting, classification. Nah, kemudian ada yang association based learning. Association based learning ini kita tidak memperhatikan label dan tanpa label, tapi adalah hubungan antar atribut. Ya, hubungan antar atribut. Ada tadi yang mengolah data numerik gitu ya, association. Ada juga yang mengolah data numerik, yaitu nanti correlation. Kemudian kita masuk ke step yang kelima di dalam tips DM, yaitu evaluation. Semua analisis data memiliki potensi false positif. False positif itu maksudnya adalah prediksi yang salah. Misalnya yang harusnya lulus tepat waktu, diprediksi tidak tepat waktu. Nah, itu adalah false positif. Nah, meskipun begitu, ya, meskipun tidak menghasilkan false positif, model yang kita dapatkan bisa saja tidak menemukan pola yang menarik dalam data. Ini bisa terjadi karena model tersebut tidak diatur dengan baik untuk menemukan pola. Atau kita menggunakan teknik yang salah. Nah, atau tidak ada sesuatu yang menarik dalam data itu ya, ketika kita menemukan modelnya tidak ada yang menarik. Nah, fase evaluasi dalam tes DM ini khusus dilakukan untuk membantu kita menentukan seberapa berharganya model itu. Apa yang telah ditemukan jika ada gitu ya. Dan apa yang mungkin ingin kita lakukan dengan hasilnya. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan pengolahan gitu ya, kita melakukan pemodelan, kita evaluasi, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, maka stepnya akan bisa lagi balik ke yang paling ekstrim, ya balik lagi ke business understanding gitu ya. Nah, bisa saja kayak gitu. Ketika kita evaluasi ternyata tidak sesuai harapan kita gitu ya. Tidak ada hal menarik yang kita temukan. Atau hasilnya banyak false positifnya, banyak prediksi yang salah misalnya. Nah, itu bisa saja yang paling ekstrim kita balik lagi ke fase yang pertama. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah teknik, baik yang bersifat matematis, ya, baik yang bersifat matematis maupun yang bersifat logis. Nah, kita akan membahas teknik dengan cross validation, gitu ya, untuk pengujian false positif. Nah, ini bisa juga nanti menggunakan tools seperti RapidMiner. Nah, di luar langkah-langkah ini, evaluasi model juga harus mencakup aspek manusia. Ketika seseorang memperoleh pengalaman dan keahlian di bidangnya, nah, mereka akan memiliki pengetahuan operasional yang mungkin tidak dapat diukur dalam pengertian matematis. Nah, namun tetap sangat diperlukan dalam menentukan nilai dari model data mining ini. Nah, dengan menggunakan teknik evaluasi berbasis data dan naluri ya, gitu ya. Dengan menggunakan teknik evaluasi berbasis data dan naluri manusia, naluri pakar untuk menentukan kegunaan model, nah kita dapat melanjutkannya nanti ke fase deployment. Tentu setelah fase evaluasi ini ternyata kita sudah mendapatkan modeling yang sesuai tujuan kita gitu ya. Modeling yang akurat, hasil dari pemodelan yang akurat, hasil dari pemodelan yang errornya sedikit gitu ya. Nah, maka model ini akan kita lanjutkan ke setelah fase pemodelan ini kita akan lanjutkan ke fase deployment.
Nah, jika kita telah berhasil mengidentifikasi pertanyaan, gitu ya, menyiapkan data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan telah membuat model yang lolos tes, ya, sehingga model itu menjadi menarik dan berguna. Nah, maka kita telah sampai pada titik yang penerapan dari model tersebut. Nah, ini disebut dengan fase deployment atau penyebaran. Dan ini adalah waktu yang menyenangkan dan sibuk bagi penambang data, ya, atau bagi praktisi data mining. Aktivitas dalam fase ini termasuk menyiapkan otomatisasi model, ya, kemudian bertemu dengan klien atau konsumen yang akan menggunakan model tersebut, mengintegrasikan dengan manajemen atau sistem informasi yang sudah jalan, lalu melakukan konfigurasi lagi, gitu ya, atau melakukan learning baru, updating learning, agar hasilnya bisa lebih akurat atau bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian memantau dan mengukur hasil penggunaan model tersebut. Agar model data mining dapat digunakan secara efektif, ya, keseimbangan harus dicapai dengan mengomunikasikan fungsi dan kegunaan model secara jelas kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, menguji dan membuktikan model secara menyeluruh, kemudian merencanakan dan memantau implementasinya. Model data mining dapat diperkenalkan secara efektif ke dalam organisasi. Namun ketika kita mengalami kegagalan untuk mengelola penerapan dengan hati-hati dan efektif, ini dapat menenggelamkan model yang sudah kita bangun tersebut, gitu ya. Meskipun modalnya baik, gitu ya, misalnya, tetapi kita tidak mengelolanya dengan baik. Nah, itu juga dampaknya juga tidak bagus. Baik, teman-teman. Nah, ini sudah kita bahas, ya, keseluruhan tips DM, mulai dari part 1 tadi, business understanding, yang sudah kita bahas di part 1, business understanding, data understanding, data preparation. Kemudian di part 2 ini kita lanjut lagi tips DM-nya, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.